Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Penti Primayana, NPMG 1A011319. Nama saya Mistia Diska Bayanamus, NPMG 1A013010. Kami akan memperkenalkan salah satu bahasa pemrograman yaitu MATLAB. Dalam pembahasan kami kali ini, kami akan membahas M-file dan pemrograman MATLAB. Pertama, kita akan membuka dulu MATLAB dengan cara mengklik shortcut berikut. Karena MATLAB yang sudah terbuka, maka langsung saja kita buka MATLAB. Setelah jendela MATLAB dibuka, kita akan langsung membuat M-file. Untuk membuat M-file, kita dapat mengklik icon New Script. Dan akan keluar pop-up seperti ini untuk melakukan di mana kita bisa mengoding atau menuliskan sintaks M-file. Kali ini yang akan kita buat adalah program sederhana untuk menghitung rata-rata. Buat dulu menggunakan persen, yaitu untuk menunjukkan komentar, dan persen itu tidak akan dieksekusi. Lalu kita inisialisasikan A sama dengan 50, B sama dengan 100, C sama dengan 150, D sama dengan 200, dan E sama dengan 250. Untuk menghitung dan menyampaikan rata-ratanya nanti, kita buat variabel hasil sama dengan rumus rata-rata, yaitu semua inisialisasi A sampai E tadi dibagi dengan 5, yaitu jumlah A sampai E tadi ada 5 buah. Lalu save dengan ekstensi .m. Baiklah, untuk menampilkan rata-ratanya, kita akan memanggil komen dengan nama file yang sama. Untuk memanggil nama komen yang sama, kita harus memastikan current foldernya sama dengan file yang kita panggil. Karena nama file yang kita panggil ada rata-rata di sini, berarti current foldernya sudah sama. Cara untuk memanggil sintaks yang sudah kita ketikkan tadi dengan cara panggil nama filenya, lalu enter. Maka di sini akan menampilkan hasil 150 dan variabel yang sudah kita tuliskan sebelumnya akan disimpan di workspace. Sekarang kita akan coba contoh lain di M-file, yaitu untuk menghitung sisi miring segitiga siku-siku dan formula Pythagoras dengan cara yang sama dengan rata-rata. Di dalam text editor, script yang kita tuliskan memiliki warna tertentu, yaitu seperti warna hijau untuk komentar. Dan nanti akan ada warna hitam untuk variabel dan komen, dan biru untuk statement program. Inisialisasikan dulu sisi A-nya 3, sisi B-nya 4, dan sisi C-nya untuk menghitung sisi miring. Fungsi STRT itu adalah untuk menghitung akar, karena di MATLAB sudah ada inisialisasinya akar itu menggunakan STRT, maka langsung kita gunakan STRT. Lalu untuk menghitung rumus segitiga dengan rumus setengah kali sisi A dan kali sisi B, maka kita gunakan variabel luas untuk menghitungnya, setengah sisi kali A dan B. Begitu juga untuk luas, juga untuk keliling segitiga. Sisi A tambah sisi B tambah sisi C, lalu disimpan.
dari variabel yang telah dideklarasikan di atas. Lalu disimpan kita dengan nama segi 3.m. Baiklah, seperti cara sebelumnya, untuk memanggil m-file tersebut, kita akan memanggil nama file itu sendiri. Karena kita tadi menyimpannya dengan nama segi 3.m, maka kita ketikkan saja nama filenya. Tidak usah menggunakan ekstensi. Maka di sini akan tertampil hasil perhitungan sisi C, yaitu dengan rumus STRT atau akar sisi A dipangkatkan 2 ditambah sisi B dipangkatkan 2. Ini merupakan rumus Pythagoras. Kemudian untuk mencari luas akan ditampilkan hasil 6, di mana hasil ini merupakan hasil perhitungan dari variabel luas, yaitu setengah dikali sisi A dikali oleh sisi B. Begitu juga keliling. Keliling adalah hasil dari sintak keliling sama dengan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Hasil perhitungan ini tentu saja akan simpel di dalam workspace atau variabel-variabelnya. Selanjutnya kita akan membuat fungsi m-file sebagai fungsi. Sebelumnya, kita akan menghapus variabel dan sintak-sintak yang ada di command window. Cara menghapus variabel yang ada di workspace dengan cara mengetikkan sintak clear. Untuk menghapus sintak di command window, setelah sebelumnya kita membuat m-file sebagai script program, maka yang kali ini kita akan membuat m-file sebagai fungsi dengan sintak function argumen output sama dengan nama fungsi argumen input. Dan sebagai contoh awal, kita membuat fungsi untuk menghitung sisi miring, luas, dan keliling segitiga. Seperti program yang telah ada, kita buat segitiga pada m-file sebagai script tadi. Kita ketikkan sintaknya function sisi C, luas, keliling, kita KLL saja, sama dengan segitiga buka kurung sisi A, sisi B. Lalu untuk menghitung sisi miringnya, kita buat rumus sisi C sama dengan STRT dalam kurung sisi A pangkat 2 ditambah sisi B pangkat 2. Itu untuk menghitung sisi miring. Dan untuk menghitung luas segitiga, kita menggunakan fungsi luas segitiga sama seperti contoh yang tadi, yaitu setengah kali sisi A kali sisi B. Untuk menghitung keliling, jangan lupa kita samakan di variabel bawah sama variabel fungsi di sintak fungsi tadi. Menghitung keliling, karena kita menggunakan di sintak fungsi tadi KLL, maka kita buat KLL sama dengan sisi A tambah sisi B tambah sisi C. Lalu kita simpan dengan nama segitiga.m. Jangan lupa .m. Berbeda dari yang m-file sebagai script tadi, kalau m-file sebagai fungsi, kita memanggil fungsi yang telah kita buat di text editor tadi dengan cara menggunakan kurung siku, yaitu sisi C luas dan keliling, lalu sama dengan nama yang kita buat di text editor tadi, yaitu segitiga dalam kurung
kita inputkan sisi A dan sisi B-nya, terserah mau inputkan berapa. Kita contohkan dengan 12 dan 6. Sisi A dan sisi B-nya. Maka enter. Maka akan muncul hasil sisi C, luas dan keliling. Sisi C didapatkan dari rumus SCRT sisi A kuadrat tambah sisi B kuadrat. Dan luas didapatkan dari tengah kali sisi A kali sisi B. Begitu juga dengan keliling didapatkan dari rumus sisi A tambah sisi B tambah sisi C. Dan tersimpan di variabelnya tersimpan di workspace. Yang harus kita tahu ketika membuat fungsi dengan m-file, nama file harus sama dengan nama fungsi yang dideklarasikan dalam sintak function. Aturan penamaan m-file sama dengan penamaan variabel. Setelah kita m-file sebagai fungsi, maka kita akan lanjut ke control statement. Di control statement ini, seperti halnya bahasa pemrograman pada umumnya, kita bisa mengendalikan arah program dengan berbagai cara, berupa percabangan arah program berdasarkan kondisi tertentu, maupun loop atau perhitungan berulang ketika kita melakukan iterasi. Statement di sini ada statement if, else, dan end. Dan ada juga statement for, and. Langsung saja kita ke contohnya yang langsung menggunakan if, else, dan for. Baiklah, kita akan membuat sintaks untuk menghitung. Jika kita memasukkan nilai genap yang akan dimodulo dengan hasilnya adalah 0, maka akan menghasilkan tampilan nilai adalah bilangan genap. Dan jika kita akan menginputkan nilai bilangan ganjil, maka akan menghasilkan nilai adalah bilangan ganjil. Pertama, kita inisiasikan dulu variabel x, di mana variabel x itu akan digunakan untuk input data. Kita dapat menggunakan command input, kemudian kata-kata yang digunakan untuk memastikan user digunakan untuk menginput data. Baiklah, kita akan memasukkan komen, masukkan nilai. Kemudian kita akan memasukkan sintaks untuk menghitung nilai yang sudah dimasukkan tadi, yaitu modulo yang akan disebutkan oleh mod, x yaitu nilai inputan yang dimasukkan oleh user, 2 kurung, dan akan disimpan di variabel nilai. Kemudian kita akan masuk ke control statement, atau yang kita pakai di sini adalah if else, yaitu if jika nilai yang dihitung tadi sama dengan 0, akan menampilkan perulangan di mana i ada 1 yang akan menampilkan hasil nilai adalah bilangan genap. Dan jangan lupa untuk control statement for, setiap for akan ditutup oleh n. Kemudian kita akan membuat percobaan kedua dari if, yaitu else. Kita juga akan membuat perulangan, yaitu for i sama dengan 1, dan akan menampilkan nilai adalah bilangan ganjil jika hasil perhitungannya nanti merupakan hasil modulnya tadi merupakan mempunyai hasil 1 bilangan ganjil. Dan perulangan for tadi akan juga ditutup oleh n. Kemudian kita juga akan menutup comment statement if else dengan n juga. Lalu akan disimpan di variabel worker. Sekarang kita akan menampilkan atau memanggil dari codingan kita tadi dengan cara menuliskan nama file setelah kita ketik tadi, lalu kita tekan enter. Maaf, kami melakukan kesalahan. Kalau membuat percabangan if-nya nilainya harus sama dengan 2 kali untuk menyatakan itu adalah persamaan sama dengan, dan bukan mengganti nilai sebelumnya. Kemudian kita
memanggil nama variabel sebelumnya untuk menampilkan hasil coding tadi. Nah, di sini akan menampilkan kata-kata masukkan nilai dari sintaks X sama dengan input, masukkan nilai tadi. Kemudian kita masukkan nilai, misalnya 10. Nah, maka akan dihasilkan nilai adalah bilangan genap, karena hasil tadi akan dihitung oleh rumus modulo X, 2 tadi, di mana X-nya adalah 10. Jadi bagi 2 tadi 0, makanya dia akan menampilkan nilai adalah bilangan genap. Dan seandainya jika kita menginputkan bilangan ganjil, seandainya 7, maka akan menampilkan ganjil. Ya. Di control statement ini kita tidak hanya punya statement if else, if else n, dan statement for dan n, kita juga mempunyai statement while dan n. Alternatif dari sintaks code ini adalah seperti berikut: while kondisi, kemudian komen yang dijalankan jika kondisi terpenuhi, dan n. While selalu ditutup oleh n. Dan sekarang kita masuk ke contoh. Misalnya untuk membuat fungsi akar kuadrat y sama dengan b x pangkat 1/2 dengan nilai parameter b, maka kita akan membuat sintaks sebagai berikut. Kita akan membuat sintaksnya sebagai berikut. Figure di sini digunakan untuk menampilkan grafik yang akan ditampilkan oleh coding kita yang akan kita coding seperti itu. Kemudian list space di sini digunakan untuk membuat rentang jarak, di mana kita akan menggunakan list space 0 sampai 4 sebanyak jarak yang banyak data 0 sampai 4 yang kita inginkan adalah sebanyak 500. Kemudian A di sini adalah merupakan banyaknya data, di mana 0,5 sampai kedua dengan inkremen atau penaikan nilai sebanyak 0,5. Kemudian kita akan membuat perulangan ini sama dengan 1, di mana while i kurang dari sama dengan length A atau panjang dari A yang sudah diinisiasikan tadi, sehingga jika i kurang dari sama dengan panjang dari A akan masuk ke rumus y sama dengan A ini adalah perulangan tadi dikali dengan x itu akan dikali dengan x elemen dikali dengan pangkat 1/2, kemudian akan diplot oleh x dan y. Kolon digunakan untuk menimpa grafik sebelumnya jika kita membuat grafik sebelumnya, dan ini sebenarnya satu. Dan jangan lupa setiap kita menulis perulangan while ataupun for tadi akan ditutup oleh n, dan grid on digunakan untuk menampilkan titik-titik grafik yang akan dibuat oleh di figure nanti. Lalu kita save. Lalu codingan tadi kita simpan dengan nama grafik. Kita akan memanggil sintaks yang kita buat tadi atau file yang kita buat tadi dengan namanya seperti sebelumnya, yaitu grafik. Hasil codingan kita akan ditampilkan di layar dengan bentuk grafik seperti codingan kita tadi, di mana x adalah list space 0 sampai 4 sebanyak 500 data di grafiknya,
Dan fungsi hold on adalah munculkan grafik, dan grid on adalah menampilkan garis-garis sebagai batas dari grafik. Setelah kita mempelajari kondisi atau komitmen dari MATLAB, kita mempelajari operator perbandingan dan logika. Di MATLAB, kita dapat melakukan kondisi dalam bahasa MATLAB untuk menciptakan percobaan program atau bentuk. Untuk keperluan ini, kita harus membandingkan dua variabel, lebih besar atau lebih kecil, bercoba memenuhi dan sebagainya. Untuk membandingkan dua variabel dapat dibutuhkan lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dengan, sama dengan, akan. Sementara, untuk mengevaluasi operator N dalam kurung A, operasi logika N antara A dan B, OR A, B, untuk operasi logika OR, SOR A, B, yaitu operasi logika not A atau negasi A, adalah operasi logika not pada A dan B di sini berupa skalar, vektor maupun matriks, asalkan ukuran A dan B sama. Selanjutnya kita akan menerapkannya ke dalam contoh sebagai berikut. Setelah kita akan langsung masuk ke tadi. A merupakan vektor bernilai 1, 2. Adalah kemudian kita akan membuat variabel C, di mana kita akan menggunakan operasi N antara A dan B. Nah, di variabel C ini akan ditampilkan nilai 1, 0, 0, 1, di mana jika masing-masing data bernilai ada atau dipilih jika bernilai sama-sama bernilai akan dituliskan secara satu, dan jika salah satunya tidak ada data, kemudian kita akan membuat variabel D, di mana kita akan menuliskan operasi OR antara A dan B. Akan ditampilkan nilai 1, 1, 0, 1, 1, di mana akan dibandingkan antara nilai A dan B, mana satu atau masing-masing mempunyai nilai akan ditampilkan 1, dan jika masing-masing data 0 akan ditampilkan dengan 0. Oke, demikianlah tutorial dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.